Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Christian Paramarta Dwi Payana dengan NIM 2417051138. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ulasan artikel yang berjudul Kehidupan Setelah Kematian, Perjalanan Kita Meninggalkan Dunia. Adapun beberapa poin pembahasan, jadi kita langsung saja ke poin yang pertama. Baik, untuk pendahuluan, kematian bukanlah akhir dari suatu keberadaan, melainkan awal dari perjalanan baru di alam halus. Menurut penelitian spiritual, kehidupan setelah kematian melibatkan banyak tahapan dan tingkat kesadaran. Yang pertama, terkait proses kematian, di mana saat seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti berfungsi. Namun tubuh halus, meliputi pikiran bawah sadar, ego kita, dan jiwa kita itu tetap hidup. Tubuh halus keluar dari tubuh fisik dan memulai perjalanannya menuju dimensi spiritual. Dalam banyak kasus, tubuh halus tidak langsung menuju surga atau neraka, tetapi terlebih dahulu masuk ke wilayah orang mati, semacam zona transit spiritual. Seperti kita ketahui ada Titiuga Gil dan lain sebagainya. Wilayah orang meninggal atau martialog. Martialog ini merupakan tempat sementara yang dihuni oleh tubuh halus setelah kematian. Sebelum mereka memasuki alam halus lainnya itu, tubuh halus ini bisa tinggal di sini selama beberapa hari hingga bertahun-tahun tergantung pada karma dan tingkat kesadaran spiritualnya. Banyak jiwa yang masih terikat dengan dunia material, seperti keinginan, keterikatan emosional, duniawi, dan lain sebagainya. Tinggal di wilayah ini sebelum mereka bisa lanjut. Untuk alam halus setelah kematian itu ada dua, ada alam positif dan juga alam negatif. Alam positif, surga atau swarga. Maharloka, Janaloka, Tapoloka, dan Satyaloka. Yang dimana itu merupakan tempat bagi jiwa yang memiliki spiritualis yang tinggi. Untuk alam negatif, itu neraka atau fatal, di mana wilayah bawah lainnya yang diperuntukkan bagi jiwa dengan karma yang buruk dan tingkat kesadaran spiritual yang rendah. Penempatan jiwa di alam-alam ini ditentukan oleh akumulasi atau perhitungan perbuatan atau karma seseorang semasa hidupnya, serta latihan spiritual yang dilakukan semasa hidupnya orang tersebut. Adapun faktor penentu tujuan setelah kematian. Beberapa faktor penentu tujuan setelah kematian itu diantaranya yang pertama yaitu karma, di mana setiap tindakan yang kita lakukan itu meninggalkan jejak energi, baik itu positif maupun negatif. Karena kalanya setiap karma ya. Jadi jika kita melakukan perbuatan buruk, maka karma buruk yang kita dapat nantinya. Dan begitupun sebaliknya, jika kita melakukan kegiatan atau perilaku yang positif, sering membantu dan lain sebagainya, itu maka karma baik juga yang akan mendatangi kita nantinya. Yang kedua ada tingkat kesadaran spiritual. Mereka yang memiliki kesadaran spiritual lebih tinggi itu cenderung biasanya naik ke alam positif seperti itu. Jadi kadangkala jika kita melakukan kesalahan, kita bisa balas kesalahan tersebut dengan kita saling menolong orang atau kita meningkatkan kesadaran spiritual kita seperti itu. Jadi keadaan pikiran kita saat meninggal. Jadi pikiran terakhir sebelum meninggal sangat penting karena mencerminkan kecenderungan batin seseorang. Seperti itu. Adapun energi negatif dan hambatan spiritual, di mana banyak sekali jiwa mengalami hambatan dalam perjalanannya, dikarenakan adanya energi negatif, roh jahat, atau keterikatan emosional. Bahkan jiwa dengan kesadaran spiritual yang tinggi bisa ditahan oleh entitas halus negatif jika mereka tidak dilindungi secara spiritual. Inilah pentingnya menjalani latihan spiritual di semasa hidup kita dan memurnikan pikiran kita sebelum kematian. Seperti itu. Pertemuan dengan leluhur dan entitas halus. Jiwa bisa bertemu leluhur atau kerabat yang telah meninggal, tapi harus berhati-hati. Energi negatif atau entitas jahat dapat menyamar sebagai kerabat untuk menyesatkan jiwa yang baru meninggal. Perlindungan spiritual itu sangat penting di alam halus. Nah, ada menuju cahaya. Dikatakan di dalam artikel itu menuju cahaya.
Apa sih arti dari kalimat tersebut? Jadi ungkapan dari pergi menuju cahaya sering muncul dalam pengalaman mendekati kematian. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut near death experience. Dalam pengertian spiritual, cahaya melambangkan Tuhan atau realitas tertinggi. Jiwa yang murni dan terlatih secara spiritual akan tertarik secara alami menuju cahaya tersebut dan masuk ke dalam alam positif. Seperti itu. Baik, jadi saya akan simpulkan terkait beberapa poin ulasan artikel LKM 7. Jadi, kehidupan setelah kematian itu merupakan kelanjutan dari perjalanan spiritual seseorang. Kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi kita juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Dengan melakukan perbuatan yang baik, meningkatkan spiritual ya, meningkatkan kesadaran spiritual seperti meditasi, pembacaan nama Tuhan, serta pelayanan kepada sesama, kalau menolong, kita dapat memperbesar peluang kita masuk ke dalam alam positif setelah kematian nanti. Baik, sekian pemaparan atau pembahasan dari ulasan artikel LKM 7 yang sudah saya rangkum di sini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, itu mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om dan terima kasih.